Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani Stambu 072 2018 0011, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pelabuhan Perikanan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Ihsan, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Pelabuhan Perikanan. Yang pertama, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari pelabuhan itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan yang di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penumpang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Selanjutnya ada jenis-jenis pelabuhan. Pelabuhan menurut kegiatannya dibagi menjadi 3. Yang pertama pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan menurut perangnya yaitu meliputi simbol dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional. Tempat kegiatan alih moda transportasi, penunjang kegiatan industri dan perdagangan, tempat distribusi, konsolidasi, dan produksi. Pelabuhan berdasarkan letak geografisnya dibagi menjadi 2, yakni pelabuhan pantai dan pelabuhan sungai. Pelabuhan berdasarkan kegiatan dan kelengkapannya dibagi menjadi 3, yaitu pelabuhan internasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal. Pelabuhan berdasarkan volume atau kegiatan yang dominan dibagi menjadi 3, yaitu pelabuhan ekspor, pelabuhan impor, dan pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan menurut kepentingannya dibagi menjadi 2, yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum, sedangkan pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri menunjang kegiatan tertentu. Adapun fungsi umum dari pelabuhan yang pertama itu salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan. Yang kedua yaitu tempat pertemuan dua moda transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat. Yang ketiga yaitu pintu gerbang suatu negara, di mana setiap kapal yang berkunjung harus memenuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di daerah di mana pelabuhan tersebut berada. Yang keempat yaitu pelabuhan memiliki peran penting atas perkembangan industri suatu negara atau daerah yang umumnya berorientasi pada kegiatan ekspor. Selanjutnya ada daerah wilayah pelabuhan. Daerah wilayah pelabuhan dibagi menjadi 2, yaitu daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan. Di dalam daerah lingkungan kerja terdapat beberapa, yaitu daerah lingkungan kerja darat, fasilitas pokok dan penunjang. Daerah lingkungan kerja perairan seperti alur pelayaran, area labuh sandar, olah gerak dan pemanduan, serta wewenang operator pelabuhan. Yang kedua, lingkungan kepentingan atau DLKP, yang termasuk dalam lingkungan kepentingan DLKP yaitu di luar dari area DLKR atau daerah lingkungan kerja. Ada alur pelayaran, keperluan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, serta wewenang pemerintah.
Selanjutnya ada fasilitas pelabuhan. Fasilitas pelabuhan dibagi menjadi 4, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang, dan instalasi pengembangan industri untuk investasi. Fasilitas pokok pelabuhan ada fasilitas pokok di perairan dan fasilitas pokok di daratan. Fasilitas pokok di perairan termasuk alur pelayaran, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan, dan lain-lainnya. Sedangkan fasilitas pokok di daratan seperti dermaga, lapangan penumpukan, gudang, terminal penumpang, fasilitas IPAL, fasilitas bungkar, fasilitas pemadam kebakaran, dan sarana bantu navigasi. Fasilitas penunjang seperti pengembangan pelabuhan jangka panjang, pembangunan dan pemeliharaan kapal, tempat kapal mati, kepentingan darurat, dan kegiatan wisata. Sedangkan yang ada di daratan yaitu kawasan perkantoran, perdagangan, perindustrian, fast, air bersih, listrik, pos, telekomunikasi, dan lain-lainnya. Faktor-faktor penting yang harus diketahui dalam perencanaan alur pelabuhan yang pertama adalah kedalaman. Kita harus mengetahui kedalaman maksimal atau minimum kedalaman alur, frekuensi dan amplitudo perubahan kedalaman alur. Yang kedua yaitu pasang surut. Kita harus mengetahui tinggi pasangnya, serta angin, gelombang, arus air, ukuran dan jenis kapal, serta sedimen. Data-data yang mendukung dalam perencanaan pembangunan pelabuhan. Yang pertama, data geoteknik. Penyelidikan geoteknik dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan, sifat, dan susunan lapisan tanah. Selanjutnya, data pasang surut dan topografi dan batimetri. Data pasang surut. Pasang surut adalah suatu peristiwa naik dan turunnya permukaan air akibat gaya tarik bulan, matahari, dan faktor-faktor non-astronomis lainnya seperti morfologi pantai dan lain-lain. Pendugaan dan pasang surut diperlukan untuk menentukan keadaan pasang dan surut. Yang ketiga, data klimatologi. Data klimatologi yang pertama adalah angin. Pada perencanaan pembangunan pelabuhan, pengetahuan sifat angin sangat penting karena berpengaruh besar terhadap pengendalian kapal utamanya pada waktu mendekati mulut pelabuhan, dan juga angin menimbulkan gaya-gaya horizontal serta mengakibatkan gelombang laut. Pengukuran kecepatan angin dapat dilakukan dengan anemometer. Yang kedua ada arus. Arus diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, gerakan pasang surut. Yang kedua, tekanan angin. Dan yang ketiga, perbedaan berat jenis karena adanya perbedaan kadar garam atau perbedaan suhu. Yang selanjutnya ada gelombang. Pengetahuan tentang gelombang sangat penting dalam perencanaan dermaga dan tanggul kota. Gelombang tersebut terjadi apabila keseimbangan permukaan air laut berubah yang diakibatkan oleh angin, getaran kapal, gempa bumi, atau letusan gunung api di laut. Tinggi atau panjang gelombang dapat ditentukan dengan menggunakan perekam gelombang yang biasa disebut dengan wave recorder. Dalam pengukuran yang dilakukan untuk mendapatkan data-data gelombang, harus diingat bahwa dalam suatu kelompok gelombang, tinggi gelombang secara individual adalah sangat bervariasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.